Kenapa pemain diaspora main di Liga Indonesia? Ada pertanyaan nih, kenapa klub milih pemain yang usianya usia senior? Jangan tua lah, ada Cristiano Ronaldo lebih tua itu. Ada Kazuyo Shimiura atau lebih tua lagi tuh. Kenapa pilih pemain yang udah usia senior? Sering kali bagian dari strategi. Orang Indonesia yang merantau ke luar negeri, apakah diaspora, dia pemain sepak bola profesional itu kan kerja nyari duit. Sama nih kayak gue podcastan gini. Ini kita nyari duit gak sih? Iya dong. Iya, maka lu nonton dong sini. Boleh deh kalau pengetahuan bola kurang-kurang dikit gak apa-apa lah sini. Ntar jadi tambah tahu. Kalian jadi pemain diaspora. Pilih mana, bertahan di klub Eropa tapi jadi cadangan atau pindah lagi Indonesia? Nah, dengan atmosfer yang bahkan lebih gede dari banyak klub-klub Liga Eropa. Misalnya Liga Eropanya ya mana ya misalnya, Armenia gitu kan Eropa juga tuh, Bulgaria gitu. Tapi apa main di sini? Pilih mana? Atau nih, main di Liga di Eredivisie, cadangan, udah cadangan pula. Gajinya segitu doang. Main di sini gaji lebih gede. Pilih mana coba? Yuk, kita sekarang ada lagi di Gudang Bola. Ini tempatnya orang-orang yang ya YTTAS. Apa tuh? Yang tahu-tahu aja sepak bola. Yang tahu-taunya kurang, kemudian nonton yang lain aja kali ya. Soalnya ntar malah sibuk nyelain gua. Aduh, belum siap dicela nih. Tapi gak apa, lo boleh ini. Kalau kata teman gue bilang, dicela-cela itu salah satu tanda popularitas. Jadi boleh. Tinggal komen-komen aja di bawah, bisa apa aja gitu kan. Nanti tinggal gue balas gitu. Nah, ini episode ini kita akan membahas agak panjang ya, cara Ben ya? Agak panjang dan besar nih tentang kenapa pemain diaspora main di Liga Indonesia. Nah, apakah ya macam-macam lah, apakah mereka nyari duit, ngawinin orang sini, cari popularitas, atau memang supaya gampang kerja di Indonesia. Sebelum kita kesana nih, kita cek dulu nih ada berita apa aja nih yang baru nih. Ben, berita apa nih Ben? Chelsea banyak tuh om, pemain barunya om. Ini Chelsea nih, menurut cerita Chelsea transfernya mulai banyak nih Chelsea. Morgan Rogers sudah deal ya? Morgan Rogers setelah penampilan yang ekspresif dia dari bangku cadangan di Piala Dunia kemarin, karena dia nggak pernah jadi line up. Pernah sekali satu pertandingan. Tuh Morgan Rogers sekarang ada di Chelsea, pindah dari Aston Villa. Ini pemain yang musim lalu hampir selalu ada tuh di Fantasy Premier League gua. Terus ada Marco Palestra, pemain back Itali. Ini rekrutan awal pelatih baru. Ini pilihan Xabi Alonso apa direktur teknik ya? Kayaknya Xabi Alonso ya. Alonso dia punya kuasa penuh kan sekarang. Soalnya kadang-kadang kan sering kan direktur teknik menentukan nih. Alonso bilang ke pelatih, minta ke direktur teknik, kebutuhan lo apa aja? Gue butuh ini. Direkturnya cariin. Welbeck om. Nah ini ada transfer yang kalau di Indonesia dibilang tua. Indonesia kan orang umur 28 dibilang tua nih. Apalagi di sini ada Danny Welbeck dan Jordan Henderson. Itu sekarang akan ada di Chelsea ya. Ini pemain Welbeck itu udah 35 kalau gak salah. 35 kan, si Henderson berapa? 34. 35. Kebayang gak tuh orang kalau dia dinaturalisasi Indonesia? Bisa-bisa kayak Tom Haye. Tom Haye itu 30-31 kan paling. 30-31 tapi terus katanya mudah lelah karena sudah dimakan usia. Padahal coba itu Henderson sama Welbeck main di sini. Itu napasnya masih panjang. Cuma omongan gue ini pasti akan dibilang jangan disamain dong Tom Haye sama Danny Welbeck. Iya udahlah, sebab gak ada yang disamain, susah juga. Mau disamain susah, kayak nyamain gue sama Brad Pitt kan juga agak susah juga. Ada pertanyaan nih, kenapa klub milih pemain yang usianya usia senior? Jangan tua lah, ada Cristiano Ronaldo lebih tua itu. Ada Kazuyo Shimiura atau lebih tua lagi tuh. Kenapa pilih pemain yang udah usia senior? Sering kali bagian dari strategi. Butuh butuh sosok orang yang dihormatin di lapangan. Ini kejadian ada klub lokal nih, jangan sebut nama lah karena kita lagi ngomongin Liga Eropa. Dibilang gak punya sosok orang yang mimpin di ruang ganti. Gak ada orang yang didengerin di atas lapangan. Nah, Chelsea kayaknya lagi nyari itu. Chelsea kan materinya bagus-bagus terus tuh musim-musim kemarin. Tapi kelihatan
bolak-balik, gonta-ganti formasi. Mungkin karena nggak ada sosok yang bisa didengerin. Maka diajaklah Welbeck dan Henderson. Gitu. Nah sekarang coba kita akan mulai nih ngomongin bahas topik utama kita nih. Sebetulnya ini agak perdebatan sih. Jadi kalau jadi di suatu masa kan agak sering lah gue bukan pergi-pergi malah sempat tinggal juga. Tapi apakah gue diaspora? Ya enggak lah. Cuma berapa lama sih cuman itu. Tapi ada lagi orang yang tinggal di orang Indonesia yang merantau ke luar negeri. Apakah diaspora? Dia boleh juga. Ini kita ngomongin ke warga negaranya. Nah sekarang ini ada gelombang pemain naturalisasi Indonesia yang diambil katanya dari diaspora. Jadi sebenarnya nih kalau melihat sejarah, habis merdeka tahun 45 dan yang namanya masa bersiap. Waktu masa bersiap itu terjadi banyak kekerasan lah sama orang-orang keturunan non pribumi terutama turunan Cina, turunan Tionghoa. Lalu kemudian ada kekerasan juga terhadap orang-orang kulit putih. Kulit putih itu gak cuma Belanda. Karena kan waktu itu orang Eropa itu ada orang Polandia, ada orang Jerman, ada orang Belanda, Prancis, Inggris. Ada gitu. Eropa Barat mainland itu juga ada. Tahun 1908 sampai 1912 itu gelombang pilihan imigrasi Yunani, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia itu kalau nggak ke New York ke sini waktu itu. Karena waktu itu kan secara ekonomi kita Hindia Belanda bagus. Makanya kita ke Hindia Belanda ke Piala Dunia tahun 38. Nah jadi waktu itu habis masa bersiap banyak terjadi kekerasan. Mungkin kalau kalian pernah baca ya, soalnya akhirnya tuh muncul tuh di sosmed foto sebuah tempat pembuangan. Jadi nyebut tulisannya sih bocah-bocah usia 8 sampai 15 tahun Belanda yang mungkin turunan Eropa lah yang dibunuh dan kemudian dibakar oleh orang-orang kita. Gue nyebutnya pribumi deh. Karena waktu itu kan kita tiba-tiba kita punya kebencian ya sama mereka. Tahun 49 Komersi Meja Bundar kemarin kita diakuin udah nggak mulai tidak situasi perang lagi. Kan kalau kata kita kan agresi militer, kalau kata orang Belanda mah ini memadamkan pemberontakan kan gitu. Ya lihatnya dari dua tempat kan. Tahun 51 52 gitu mulai tuh pemerintahan mulai jalan. Sampai sekitar 53 atau 55 ada yang namanya nasionalisasi. Nasionalisasi orang mulai terjadi orang-orang ini mesti gimana nih? Tidak semua orang di Nusantara kepengen gabung sama Indonesia waktu itu. Lalu pemerintah bilang karena perusahaan ini nasionalisasi tuh biasanya perusahaan Belanda umumnya, ada yang Inggris, ada yang Jerman juga. Lalu orang-orang yang tidak memilih untuk tidak ikut Indonesia, ya dipersilakan pergi. Banyak banget yang dari Indonesia bagian timur. Nah mereka, pemerintah Belanda menjanjikan cuma 6 bulan, maka tinggallah mereka di sebuah barak besar gitu loh. Kalau nggak salah jumlahnya 800 ribu gitu, berapa puluh kapal gitu berangkat. Tapi ternyata dealnya Belanda dengan Indonesia nggak pernah kejadian sampai hari ini juga enggak. Sampai akhirnya Indonesia menemukan cara tanda kutip untuk memulangkan orang-orang itu. Timnas Indonesia butuh nih anak-anaknya mereka gitu. Maka muncullah tuh yang namanya Joy Pelupesi. Ya kelihatan dari namanya dia orang mana kan. Ragnar Oratmangun. Nah itu kan orang dari mana tuh. Jadi mereka itu menurut gua mereka bukan diaspora yang merantau lalu kembali. Tapi mereka memang terpaksa terusir. Tapi mereka ini keturunannya ya mungkin diminta lu suatu hari kayak konon tuh ceritanya si Shen Patinama. Bapaknya selalu bilang suatu hari lu mesti pulang. Lihat kampung lu. Ragnar juga digituin kalau gak salah sama kakeknya apa neneknya gitu. Ya, jadi orang-orang ini kemudian dikembalikan nih ke sini. Mainlah di sini. Nah kalau diaspora menurut gua itu orang yang pergi merantau, bekerja, berketurunan, dan itu gelombangnya nggak pernah banyak dari kita. Kalau ini kan kayak pengungsi sebetulnya. Tapi oke lah kita lupakan soal istilah itulah. Tapi yang pasti mereka bisa dibilang punya garis turunan Indonesia. Kecuali 2 orang yang bisa dipastikan. Ole Romeni dan Martin Paes. 2 orang ini bukan keturunan pribumi. Sebutannya believers gitu. Karena ada sistem pemahaman bahwa nenek mereka
nenek apa kakek gitu, itu lahir di Hindia Belanda. Jadi siapapun yang lahir di situ, keturunannya berhak untuk aturan FIFA nih, keturunannya berhak untuk ditarik, diambil jadi memiliki keluarga negara tersebut. Nah itu yang terjadi sama 2 orang ini. Kan Martin juga bilang kalau dia neneknya Belanda juga, siapa gitu namanya. Jadinya apakah dia punya hak sini? Ya ada haknya. Mereka ini kan sekarang punya kesempatan nih untuk masuk tim nasional dan kemudian bermain di level tertinggi di sebuah tempat yang lebih membutuhkan mereka kan daripada di tempat mereka berasal tuh dari Belanda. Ya itu namanya Indonesia. Indonesia punya program untuk merajai Asia Tenggara mungkin. Mungkin merajai Asia, tapi kayaknya sih 2 program itu malah nggak ada. Yang ada adalah program lolos ke Piala Dunia. Ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Tahun 2000 berapa ya, 10-11 gitu kan gelombangnya ada tuh. Ada Donny van Beukering, Tony Kusel, Ruben Warbanaran kalau masih ingat. Diego Michels masih di sini. Stefano Lillipali juga masih ada. Ini orang-orang ini kan datang bagian dari program itu. Kalau Gonzales Om? Kalau Christian Gonzalez dia kan datang ke sini udah kawin sama siapa namanya? Purba ya, borunya itu ya. Sama orang kita lah pokoknya lah. Jadi dia datang ke sini emang kalau nggak salah dia diajak ke sini karena bisa nih main bola nih. Jadi kalau nggak salah tuh istrinya tuh dulu kerja jadi apa gitu di Uruguay. Ketemu pemain bola datang ke sini main dan Gonzalez kebetulan emang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sekarang kalau diingetin lagi gelombang naturalisasi waktu itu termasuk Irfan Bahdim. Irfan Bahdim masih muda banget, masih pilih paspor waktu itu karena kan ibunya orang kita langsung. Jadi ada nggak dari mereka yang kemudian masih bermain di Eropa? Cek aja Diego Michels, Tony Kusel, Ruben Warbanaran, Rafael Maitimo, siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya lah. Itu ada di mana semua waktu itu? Ada di sini semua. Rafael Maitimo sekarang kemana? Sekarang yang mesti ditanya balik, Rafael Maitimo itu sempat kerja jadi asisten pelatih timnas Kanada. Zaman Thierry Henry jadi pelatih kalau nggak salah. Nah, itu tuh ya, yang perlu ditanya, dia kerja di situ dengan paspor apa nih? Sama dengan Sergio Van Dijk. Sergio Van Dijk main di Indonesia waktu itu. Bagus banget waktu itu. Itu kayak kalau kita main bola tuh kita punya teman satu jago banget, udah suruh aja dia nyari-nyariin bola, kita tinggal disuplai. Paling striker tuh. Setelah 6 pertandingan ya mainnya sama kayak pemain kita yang lain. Terus waktu itu dia kalau nggak salah 1 musim oke, musim kedua mulai gini-gini, terus kemudian mulai hilang-hilangan tuh. Nah hari ini dia jadi agen. Nah pertanyaannya dia jadi agen kerja dia pakai paspor apa? Jadi ada orang, ini bahkan gue lupa istilahnya, tapi di masa Hindia Belanda, kolonialisme Belanda, ada 2 macam orang Belanda di sini. Ada orang yang datang ke sini untuk bekerja doang. Ada orang datang ke sini, ada orang Belanda datang ke sini yang memang untuk migrasi dan pindah. Nah sekarang Van Beukering ke sini ngapain waktu itu? Michels jelas pindah, punya istri malah di sini. Bahasa Indonesia udah bagus banget pas itu. Lillipali sampai hari ini kelihatannya belum kelihatan karena dia belum pensiun. Sergio Van Dijk, Tony Kusel, Rafael Maitimo segala macam. Semuanya kan kelihatannya cuma kerja doang, nggak migrasi. Nah apakah kita mau kayak gitu? Kayaknya sih kebanyakan orang gak peduli kayaknya. Gak peduli sama pemahaman yang serumit ini. Apalagi aturan resmi kewarganegaraan kan. Ini kayak kalau tahu Marco Senna dulu tahun 2008 Euro. Waktu itu dia mau jadi warga negara Spanyol. Dia ngelewatin 3 kali tes. 3 kali tes, 2 kali gagal, yang ketiga berhasil. Gagal itu karena dia gak paham sejarah Spanyol waktu itu. Sama Salomon Kalou, Pantai Gading. Dia nunggu lama tuh di Belanda supaya bisa dapat kewarganegaraan Belanda. Tapi dia karena tidak terlalu paham sejarah Belanda nggak jadi. Tapi itu aturan kewarganegaraan. Aturan FIFA beda, bisa dipotong kompas. Nah ini yang terjadi sama kita kan, dipotong kompas. Oke aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Sama itu lagi pertanyaannya. Yaitses, Ole Romeni, Tom Haye, segala macam. Setelah nanti pensiun, mereka misalnya punya bisnis di Spanyol, mau pakai paspor apa? Kan kita nggak tahu juga. Kan kemarin udah diributin tuh. Dean James bermain pakai paspor Indonesia, artinya gaji dia harusnya lebih tinggi daripada orang-orang berpaspor Uni Eropa, bahkan Belanda sekalipun. Gitu.
Nah kalau misalnya ada pendapat nih, itu penurunan tuh pemain diaspora. Gue gak nyebut diaspora deh ya. Pemain-pemain Indonesia yang dibesarkan di luar, mengalami sistem pembinaan luar, Tom Haye, Leano Reinders, Ragnar Oratmangun dan sebagainya, bermain di luar, nggak berasal dari luar semuanya sistem bolanya, tiba-tiba bermain di sini, main di Persib, ada Rafael Struijk tuh main di Dewa Bayangkara sih, Dewa ya? Di Dewa, itu salah nggak sih? Ya enggak lah, kan ini kan persoalan pekerjaan, sama kayak Oscar lagi bagus-bagus ya di Chelsea, tiba-tiba ada tawaran naik gaji sampai 7 atau 8 kali lipat main di Cina. Secara strata turun kan ke Liga Cina. Tapi istrinya bilang begini, lu main bola kan buat membiayai keluarga. Kenapa jadi masalah? Makanya dia ambil dan dia bilang dia kerja karena dia main bola karena emang nyari duit. Karena kan pekerjaan dia. Nah, kalau dibilang, apakah ini terjadi karena uang? Ya bisa jadi. Pertimbangan macam-macam. Kan kita semua tahu tuh pemberitaannya ada. Berapa gaji yang didapat oleh Tom Haye. Ya Eliano berapa. Habis gitu Ragnar mungkin ntar lagi bakal keluar lagi tuh angkanya. Struijk juga berapa. Jens Raven berapa. Walaupun memang banyak yang menyayangkan Tom udah di usia senior. Tapi Jens Raven masih dia usia yang muda. Mauro Zylstra udah pula datang ke sini berada di klub elit liga kita Liga 1 nggak kepake di tim. Shane Patinama pindah ke sini, Shane Patinama oke lah cukup senior usianya. Mauro kan masih muda. Bukan soal kualitas sih. Ini pilihan pekerjaan aja. Kalau emang tawarannya bagus kan nggak ada salahnya. Lagi pula kalau dibilang kenapa pemain-pemain yang lama di Eropa ini mau main di sini? Lah yang dulu gimana tuh? Apa kabar tuh? Yang tadi nama-nama disebut tuh Rafael Maitimo dan kawan-kawan. Main di sini. Kalau nggak salah Maitimo malah pertama kali datang ke LPI dulu. Jadinya sah-sah aja. Karena pemain sepak bola profesional itu kan kerja nyari duit. Sama nih kayak gue podcastan gini. Ini kita nyari duit gak sih? Iya dong. Iya, maka lu nonton dong sini. Boleh deh kalau pengetahuan bola kurang-kurang dikit gak apa lah sini. Ntar jadi tambah tahu. Ntar gue ada sejarah-sejarahnya dikit soalnya. Biar beda, ya enggak. Jadi ya gitu. Kan kegiatannya kan digerakkan oleh unsur komersil. Terus coba pertimbangan ini. Kalau kalian misalnya punya waktu nih. Cek aja follower rata-rata pemain timnas kita sebelum. Pemain timnas kita yang datang dari luar. Sebelum punya paspor hijau. Mudah lah misalnya. Jaites berapa, Ragnar Oratmangun berapa, Sandy Walsh berapa. Patinama berapa, Ragnar berapa gitu. Dulu ya. Cuaon berapa. Ketika udah jadi warga kita, kan melonjak kayak Fozinya tuh. Tau-tau 2 juta, 3 juta, 5 juta. Nah follower lu yang seuprit itu, kalau misalnya katakan lu punya 20 ribu deh. Jadi KOL kan beda dibayar sama 3 juta, 5 juta. Iya kan? Apalagi lu pemain tim nasional sebuah negara produknya gede, pasarnya besar. Lalu kemudian lu punya pengaruh gitu buat mempengaruhi orang mengambil keputusan belanja misalnya. Pada akhirnya kan kita lagi ngomongin sebuah sepak bola profesional. Iya kan? Ya andai kan mereka tidak mengambil keputusan itu kan mungkin sekarang bayangin Jens Raven ngapain di Belanda kalau misalnya dia nggak kesini. Atau klub apa yang lagi gini nih, berandai-andai ya, Eliano Reinders dan Ragnar Oratmangun, Tom Haye kalau tidak ada di Indonesia tuh main di klub apa hari ini? Mauro Zylstra main di klub apa hari ini? Shane Patinama sama Sandy Walsh ada klubnya tuh di ada Thailand. Tapi maksudnya kan kayak gitu nih kira-kira. Jadi ini kan keputusan banyak hal gitu. Kan dia punya manajer yang selalu berusaha untuk nge-push pendapatan dia. Gitu. Liga Indonesia sekarang kan jadi lebih menarik kalau kita lihat-lihat. Kalau gue melihat gini nih. Pemain asing dibikin 11. Supaya kita butuh untuk ningkatin rating kita. Ranking kita. Di Asia Tenggara ranking kita rendah. Sama Liga Kamboja yang kemarin kita kalahin. Klub ya, antar klub ya. Liga Kamboja kita kalahin tuh enteng tuh. Negara Kamboja 5-1. Tapi kalau udah level klub belum tentu. Gue kemarin bilang di sebuah sosial media kewalahan. Yang jawab bilang orang kalah. Walaupun lupa ya tapi ya bisa begitu. Nah salah satu caranya nge-push jumlah pemain asing. Jadilah 11 dengan aturan di lapangan nanti 9 yang boleh main di lapangan. Kelihatannya emang akan lebih kompetitif. Jadi lebih menarik. Lebih menarik sponsor datang. Aksiar bertambah gitu segala macam.
Itu kan kalau nggak salah nih PT Liga Indonesia sekarang itu membagikan sampai 25 atau 30 M itu. Apa 18 gitu ya. Pokoknya sekian M lah, di atas 10 M. Ke tiap-tiap klub. Kan klub-klub itu milik saham kan di PT Liga Indonesia baru. Jadi itu tandanya nilai komersilnya sudah bertambah. Ya kalau lihat ada brand Adidas ya kerja sama beberapa klub, udah ada Persija, Bali United, kalau nggak salah ada 2-3 lagi deh. Persik apa-apa gitu salah satunya. Artinya kan liga kita semakin menarik secara secara internasional. Di toko Kelme internasional itu jersey Persib ada. Itu menandakan kalau menarik liga kita nih sebetulnya. Menarik itu kan macam-macam. Mulai dari bagaimana ditontonnya, jumlah penontonnya. Kadang kan rating share selalu tinggi tuh pertandingan kita. Persib kalau main lawan Persija misalnya, itu pernah share-nya sampai 78%. Itu kan artinya kalau share segitu, berarti seluruh penonton 78% nonton pertandingan itu di hari itu. Kan begitu. Belum lagi, ini yang dicita-citakan oleh founding father Liga Indonesia dulu tahun 94, kalau pemain asing banyak. Ada mental profesional yang ditularkan gitu. Kan orang-orang yang baru-baru datang itu tuh selalu punya sikap profesional kayak Ciro Alves waktu datang ke sini itu punya sikap profesional yang mau nggak mau ditiru lah sama atlet-atlet kita. Ya walaupun setelah 1-2 musim ya habis main bola mereka makan gorengan juga sih. Kan mereka jadi kepengaruh yang mayoritas gitu. Timnas ini bahkan kalau menurut gua sangat kompetitif masuk. Karena saingannya bukan cuma orang-orang yang ada di liga. Saingannya juga orang-orang yang bahkan pemain kita nggak kenal kan. Kayak ini ada yang Luke Fikri nih yang paling baru. Itu Fikri itu orang sini ya, Salemba gitu ya. Luke Fikri. Serengseng. Oh, orang Serengseng. Si Fikri ini kan pemain baru datang dari Australia. Tanya Ricky Kambuaya pernah lihat dia main gak? Nah, pasti belum pernah. Mitchell Baker pun pemain kita hampir pasti belum pernah lihat dia main. Jadi ada persaingan untuk lolos ke timnas, tapi tidak terlihat terbuka. Karena tiba-tiba anjing jumlah persaing gue banyak gitu. Nah coba deh, kalau kalian pikirin, kalian jadi pemain diaspora, pilih mana bertahan di klub Eropa tapi jadi cadangan atau pindah lagi Indonesia? Nah dengan atmosfer yang bahkan lebih gede dari banyak klub-klub Liga Eropa. Misalnya Liga Eropanya, ya mana ya misalnya, Armenia gitu kan Eropa juga tuh, Bulgaria gitu. Tapi apa main di sini, pilih mana? Atau nih, main di Liga di Eredivisie, cadangan, udah cadangan pula. Gajinya segitu doang, main di sini gaji lebih gede. Pilih mana coba? Kan sebegitu aja cara berhitungnya. Kecuali kalau nih pemain main di mana misalnya, Real Madrid. Kagak pernah masuk dia ada cuma di 33 daftar doang. Gak pernah masuk line up, pernah masuk daftar cadangan. Kalau latihan ada datang, kalau timnya lagi tanding cuma main HP di tribun atau di bar, tapi gajinya lebih gede daripada main di sini, pilih mana? Itu lain cerita tuh pas itu. Kalau Jai dan Kevin Dix tiba-tiba main di Indonesia, Mulyadi aja jauh tuh. Kan awalnya dia nggak mau main di sini, karena Mulyadi mikir kalau dia masih berharap bisa masuk timnas Italia waktu itu. Ternyata kan enggak. Lalu ini kalau pertanyaan nih, kalau ada Jay dan Kevin Dix tiba-tiba main Indonesia tuh peningkatan penurunan. Kayaknya sih dengan posisi klub dia ya. Kalau dia duit udah nggak terlalu isu harusnya. 2, 3, 4 musim lagi masih ada mereka di Eropa. Tapi ketika prestasi mereka declining turun ke bawah, sah-sah aja kok tiba-tiba mereka ada di sini. Sebetulnya sih begitu. Demikianlah episode kali ini dan kita akan kembali lagi dengan lebih seru. Dan kalau ini YTTAS yang tahu-tahu aja sama sepak bola YTTASS gitu kira-kira. Ntar gue balik lagi. Yuk.